Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Dalam teori konstruktivistik, pandangan konstruktivistik dilandasi oleh teori Picknett. Konstruktivistik menurut Picknett adalah tentang skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibration. Picknett memandang pentahapan kognitif anak berdasarkan umur yang kaku dan lebih menekankan pada perkembangan kognitif anak sebagai manusia individu yang mandiri. Picknett menamai potensi diri anak sebagai skemata. Skema adalah struktur mental atau kognitif yang seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi dengan lingkungan sekitarnya. Asimilasi dapat dipandang sebagai kejadian atau rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Akomodasi adalah menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru. Equilibration membuat seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur skema. Bila terjadi ketidakseimbangan, maka seseorang terpacu untuk mencari keseimbangan dengan jalan asimilasi atau akomodasi. Vygotsky mengemukakan tentang konstruktivisme sosial yang mengatakan bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Konstruktivisme Vygotsky memandang bahwa pengetahuan dikonstruksi secara kolaboratif antara individual dan keadaan tersebut dapat disesuaikan dengan oleh setiap individu. Dalam hal ini, para konstruktivis Vygotskian menekankan pada teknik saling tukar gagasan antara individu. Dua prinsip penting yang diturunkan dari teori Vygotsky yaitu: 1. Mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial yang dimulai proses pencanderaan terhadap tanda sampai pada tukar-menukar informasi dan pengetahuan. Nah, yang kedua, zone of proximal development. Pembelajaran sebagai mediator memiliki peran mendorong dan menjabani siswa dalam upayanya membangun pengetahuan, pengertian, dan kompetensi. Sumber penting dari Vygotsky adalah penekanan pada hakikat pembelajaran konstruktural. Vygotsky juga menyatakan bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. Zona ini adalah daerah antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Tingkat pengetahuan atau pengetahuan berjenjang oleh Vygotskian disebutkan sebagai scaffolding, berarti memberikan kepada seorang individu berjumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah mampu mengerjakan mandiri. Bantuan yang diberikan, pembelajaran dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan,
menguraikan masalah ke bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Vygotsky mengemukakan 3 kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan permasalahan, yaitu 1. Siswa mencapai keberhasilan dengan baik. 2. Siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan. Dan yang ketiga, siswa gagal meraih keberhasilan. Manfaat teori konstruktivistik. 1. Belajar berarti makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang dilihat, dengar, rasakan, dan alami. Konstruksi itu arti dipengaruhi oleh pengertian yang telah dimiliki. 2. Konstruksi arti merupakan proses yang terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru, siswa akan selalu mengadakan rekonstruksi. 3. Belajar bukanlah kegiatan yang mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses perkembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Belajar bukanlah suatu hasil perkembangan, melainkan perkembangan itu sendiri yang menuntut penemuan dan pengaturan kembali pemikiran seseorang. 4. Proses belajar yang seharusnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi tidak seimbang atau disequilibrium adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. 5. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya. 6. Hasil belajar seseorang tergantung apa yang telah diketahui siswa, yaitu konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajarinya. Kelebihan teori konstruktivistik. Teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Teori ini dalam proses pemahaman, murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Teori ini dalam proses pengingatan, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Teori ini dalam kemahiran sosial, siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Kembang biak dengan melahirkan, jalannya melompat, makanannya wortel. Hewan apakah aku? Kelinci, Bu. Kelinci. Kelinci, Bu. Kelinci. Ya, tepat sekali semuanya. Nah, selanjutnya, itu dari jawaban anak-anak semua, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang akan kita pelajari hari ini. Bu Guru tampilkan share screen dulu ya. Iya, Bu. Nah, ini Bu Guru ada gambar nih, ada cicak, nyamuk, terus juga ada ikan. Nah, dari sini yang akan kita bahas pertama, cicak dulu ya. Apakah ada yang tahu ciri-ciri dari hewan cicak? Mungkin Saya. Ya. Ciri-ciri hewan cicak itu merayap di dinding. Iya, tepat sekali. Ada yang mau menyampaikan lagi mungkin dari makanannya atau dari tempat hidupnya. Saya, Bu.
Cicak mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Iya, tepat sekali. Ya, ada yang selain itu, ada yang tahu lagi ndak ciri-ciri dari cicak itu apa? Mungkin dari itu Saya, penyesuaian. Bu. Ya, silahkan. Biasanya cicak itu memakan nyamuk. Iya, betul sekali. Selanjutnya, dari situ, apakah ada yang tahu lagi? Nah, tadi kan ada lidahnya panjang, lalu memakan nyamuk, terus merayap di dinding. Selain itu, ada yang tahu lagi enggak apa ciri-ciri dari hewan cicak? Cicak hidup di darat, Bu. Iya, pintar. Lalu ketika cicak mengalami bahaya, apa yang dilakukan cicak itu? Memutuskan ekornya, Bu. Iya, tepat sekali. Nah, dari sini anak-anak sudah sedikit banyak mengetahui ciri-ciri tentang makhluk hidup, khususnya. Ibu, aku mau nanya. Iya, silahkan, boleh banget. Cicak itu sistem pernafasannya itu pakai apa sih, Bu? Kayak gimana sih cicak itu kalau nafas? Nah, berarti pertanyaannya bagaimana cara bernafasnya cicak ya, atau alat pernafasannya. Nah, dari sini ada yang bisa menjawab enggak? Bagaimana cara cicak? Saya, Bu. Iya, silakan. Cicak bernafas dengan paru-paru. Iya, tepat sekali. Selanjutnya, dari situ ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Saya mau bertanya. Iya, silahkan. Saya pernah menjumpai cicak itu memutuskan ekornya. Kira-kira itu kenapa ya, Bu, cicak bisa memutuskan ekornya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Jadi pertanyaannya, mengapa cicak memutuskan ekornya? Apakah dari anak-anak ada yang tahu? Memutuskan ekornya untuk menghindar dari mangsanya, Bu. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari hewan ikan. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu apa sih ciri-ciri dari ikan itu? Saya, Bu. Bernafas dengan insang. Ya, tepat sekali. Yuk, ada yang tahu lagi? Hidup di air. Ikan bergerak berenang menggunakan sirip, Bu. Iya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur, Bu. Iya, tepat sekali. Nah, dari sini anak-anak sudah sangat bagus sekali, sudah berani menyampaikan pendapat. Ciri-ciri dari makhluk hidup, berarti ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Iya. Bernafas, Ya, terus? berkembang biak. Iya, apakah ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Selain bernafas dan berkembang biak, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Terus Iya. peka terhadap rangsangan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Makhluk hidup juga bisa tumbuh. Iya, berarti ciri-ciri makhluk hidup adalah tadi yang sudah disampaikan, yaitu tumbuh, berkembang biak, bernafas, lalu ada memerlukan makanan dan air, peka terhadap perangsang. Nah, ada satu yang terlewatkan, yaitu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Nah, juga bisa mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu juga memerlukan makanan dan air, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup itu akan mati. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Nah, itu juga merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Dari